Ketemu lagi sama Om yang paling ganteng seantero multiverse. Gimana kabar para pecinta Jav yang ada di seluruh multiverse? Teman kalian mas sering bilang, pinjam dulu 100. Kalau masih, ludahin aja mulutnya. Kali ini kita bakal membahas manhwa yang berjudul Lord of Mana. Jika kalian tertarik untuk mendengar pembahasan seputar manhwa ini, silahkan cek link yang ada di atas. Atau jika kalian ingin dengar pembahasan lainnya, seluruh keterangan sudah Om simpan di deskripsi di bawah. Oke, kencangkan sabuk pengaman kalian, tarik sempak dan perkuat biji mata kalian. Mari kita lanjut ke pembahasannya. Seorang pria yang memiliki peringkat ke-7 terlihat sedang berjalan sempoyongan. Meski pria itu adalah seorang yang berbakat dalam ilmu berpedang, akan tetapi dia sama sekali tidak bisa menggunakan mana. Saat ini, dia sedang berada di dungeon peringkat ke-6. Dia memutuskan untuk berada di sana sekarang, dikarenakan memiliki sebuah harapan untuk bisa meningkatkan mana miliknya, meskipun hanya sedikit saja. Dia juga diiming-imingi sebuah mana stone sebagai imbalan jika berhasil menyelesaikan dungeon peringkat ke-6 tersebut oleh pimpinan raid. Akan tetapi, karena keputusan itu pimpinan raid dan seluruh anggotanya mati dalam sebuah pertarungan melawan monster yang dinamai sebagai Gigan. Monster tersebut muncul di belakangnya yang membuatnya terbelalak. Gigan adalah sebuah kehidupan yang terbentuk dari kepadatan mana. Gigan memiliki tubuh sekeras baja. Sekilas, Gigan ini mirip seperti golem. Akan tetapi, Gigan memiliki fleksibilitas dan juga kelincahan jauh di atas golem. Namun, terlepas dari itu semua, Gigan memiliki sebuah kelemahan, yaitu sebuah inti yang berada di dekat ulu hatinya. Terlebih, karena tubuhnya sudah sekeras baja, maka mustahil menghadapinya dengan cara biasa. Untuk mengalahkannya, seseorang harus menggunakan mana. Pria tersebut merasa jika Gigan sudah diserang cukup parah di inti miliknya oleh pimpinan raid dan juga anggotanya. Hal itu membuatnya yakin jika dia bisa mengalahkan Gigan dan keluar dari tempat tersebut. Pria itu melesat. Dia berhasil menebas inti dari Gigan. Akan tetapi, hal itu tidak berdampak apapun yang membuatnya dihantam hingga terpental ke dinding. Pria itu tidak menyerah begitu saja. Dia mencoba untuk berdiri dan berniat untuk melakukannya sekali lagi. Dia melesat ke udara hingga pada akhirnya berhasil menusuk inti dari Gigan. Ledakan besar terjadi. Pria tersebut berhasil menghabisi Gigan. Namun, karena hal itu, dia terluka cukup parah. Dia merasa jika itu adalah akhir baginya. Namun, berselang beberapa lama, sebuah cahaya biru pekat berkumpul di sekitar tubuhnya. Sebuah mulut bergigi tajam dibarengi dengan sebuah sistem panel muncul. Sistem panel tersebut berbunyi, "Anda telah awaken. Anda juga telah berhasil menghapus tutorial. Sebagai hadiah keberhasilan, Anda akan diberikan sebuah sifat yang berada di peringkat unik. Anda juga akan dipindahkan ke tempat pelatihan selanjutnya, yaitu benua Pantea." Berpindah ke benua Pantea, pria itu terlihat sedang terduduk di sebuah kereta yang sedang berjalan sembari kebingungan dengan hal yang baru saja dia alami. Dia heran jika tidak mungkin yang dia alami selama ini hanyalah sebuah tutorial semata. Lantas, bagaimana dengan rekan dan juga orang-orang yang sudah terbunuh hanya untuk menyelesaikan dungeon? Terlebih, dia tidak pernah mendengar nama benua Pantea sebelumnya. Sebuah sistem panel juga menunjukkan biografi dari dirinya dengan cukup jelas. Pemandangan yang ada di sana juga hanya bisa dinikmati jika berada di dalam dungeon saja. Karena semua itu, si pria terlihat sangat kebingungan dengan hal yang dia alami saat ini. Seorang pria bertudung kemudian menyuruhnya untuk sadar karena dia sudah sampai di tempat tujuan mereka. Sesampainya di sana, banyak orang yang sedang berlatih pedang.
Mereka juga terlihat sedang diabsen satu persatu oleh seorang pria yang mengenakan ikat kepala. Orang-orang memanggilnya dengan sebutan Joker karena dia pintar membuat lelucon. Itu kata Joker kepada orang-orang yang ada di sana. Setelah beberapa saat di tempat pelatihan, mereka semua disuruh berlari sebanyak 50 putaran oleh instruktur Joker. Tanpa bisa membantah, mereka pun mulai berlari. Putaran demi putaran terlewati. Orang-orang yang ada di sana mulai tumbang satu persatu. Pria kita berusaha untuk mencapai putaran akhir. Namun, dia merasa sedikit kewalahan. Akan tetapi, di tengah itu semua, dia merasakan sebuah keanehan. Seakan-akan dia bisa menyerap sesuatu dari udara yang ada di sana. Benar saja, saat melakukannya, dia merasakan jika mana sedang masuk ke dalam tubuhnya. Otot yang semula kelelahan mulai kembali bugar, dan juga dia saat ini bisa melihat mana yang ada di sekitarnya. Sebuah sistem panel muncul di hadapannya. Sistem tersebut berbunyi, "Anda telah menemukan atribut unik Anda. Mana juga akan menerima Anda sebagai partnernya dan tidak akan pernah mengkhianati Anda. Mana adalah energi yang mendominasi dunia. Tak mudah bagi mereka untuk mengakui tubuh seseorang, dan juga saat ini para dewa sedang mengawasi Anda." Di sini kita juga diperlihatkan jika nama dari pria kita ini adalah Ian Han. Setelah beberapa saat, instruktur Joker terlihat memuji Ian karena sudah berhasil menyelesaikan putarannya yang lebih dari 50 putaran. Dia tidak menyangka jika Ian akan bisa melakukannya. Instruktur Joker juga tertawa karena melihat Ian yang tersenyum sembari terbaring pingsan. Berpindah ke alam bawah sadar Ian. Di sana, dia melihat sebuah pintu dan mencoba untuk membukanya. Namun, saat ingin meraih gagang dari pintu tersebut, sebuah kilas balik kehidupannya sewaktu kecil muncul. Seorang pria berambut merah dan juga seorang wanita berambut putih mencoba memberikan nama kepada Ian kecil. Mereka memberinya nama Ian Ignis, dan mereka berdua adalah ayah dan juga ibunya Ian Ignis. Karena ingatan tersebut, Ian merasa terharu dan meneteskan air mata. Dia merasa jika dia tidak pernah memiliki ingatan tersebut. Dia menganggap jika itu semua adalah sebuah mimpi atau mungkin sebuah ingatan yang hilang darinya. Adegan berpindah ke sebuah rumah yang dilahap si jago merah. Ian ditarik oleh ibunya untuk keluar dari rumah tersebut. Namun, mereka dihadang oleh segerombolan warga yang menyebut mereka sebagai seorang pengkhianat. Salah satu pria mencoba untuk menebas mereka berdua. Beruntung, sang ayah datang tepat waktu dan menangkis serangan tersebut. Sang ayah menyuruh Ian dan juga ibunya untuk lari dari tempat tersebut dan dia akan menghalau orang-orang yang ada di sana. Namun, tak butuh waktu lama saat Ian menoleh. Dia melihat ayahnya ditebas tepat di hadapannya. Tak cukup sampai situ, sebuah anak panah menembus punggung ibunya. Ian kecil hanya terdiam tak berkutik dan tak mengeluarkan suara apapun. Sebelum wafat, sang ibu mengatakan kepada Ian jika keluarga mereka bukanlah pengkhianat. Maka dari itu, Ian harus mencari sang kaisar. Tak lupa, ibunya juga berpesan agar Ian menghindari sang putra mahkota. Tak mampu membendung semua kesedihan tersebut, Ian berteriak dengan sangat lantang. Namun, tak lama ia terbangun dari mimpinya. Akan tetapi, Ian merasa jika itu semua tidak mungkin sebuah mimpi, karena semuanya terlalu nyata untuk dianggap seperti itu. Ian juga berpendapat jika dia tidak memiliki orang tua. Apakah itu masa lalu seseorang ataukah masa lalu dari Ian yang sudah dia lupakan? Sejak kecil, Ian Han dibesarkan oleh kakeknya. Jadi,
Tidak mungkin jika ingatan barusan adalah ingatan miliknya. Kemungkinan terbesar adalah ingatan tersebut milik si pemilik tubuh yang sebelumnya, dan orang itu bernama Ian Ignis. Jika disimpulkan, maka saat ini Ian Han sedang berada di dalam tubuh Ian Ignis, dan Ian Ignis memiliki tekad untuk balas dendam kepada mereka yang sudah membunuh keluarganya. Di sini juga sudah jelas tujuan dari Ian Ignis memasuki pelatihan Pantea. Sepemahaman Ian Han, runtuhnya keluarga Ian Ignis disebabkan oleh ulah sang kaisar, dan dalang dari itu semua adalah sang pangeran mahkota. Saat ini Ian Han berada di dalam tubuh Ian Ignis. Jadi bisa ditarik kesimpulan jika dia memiliki tujuan yang sama seperti Ian Ignis, yaitu balas dendam. Kembali ke lapangan pelatihan Pantea. Instruktur Joker memberikan selamat kepada peserta yang mengikuti pelatihan tersebut. Tak lupa, dia juga membahas jika itu semua berkat Ian yang sudah berlari hingga hampir 60 putaran. Dan juga ada 3 orang yang berhasil berlari sebanyak 50 putaran. Saat waktu istirahat, Ian bertanya kepada seseorang yang bernama Jason jika dia benar-benar adalah seorang tentara bayaran. Ian juga bertanya apakah Jason pernah bertarung melawan kerajaan Camilio. Di sini Jason menjelaskan jika dia pernah pergi beberapa kali, namun dia tidak berniat untuk ke sana lagi dikarenakan kerajaan Camilio terkenal brutal dan tak kenal ampun sama sekali. Terlebih, mereka memiliki monster di sisi mereka saat sedang melakukan peperangan. Di tengah pembicaraan, instruktur Joker kemudian muncul dan mengatakan jika latihan selanjutnya akan segera dimulai. Dia memperlihatkan teknik bertarung miliknya dengan cara menebas orang-orangan hingga terbelah menjadi 2. Instruktur Joker lalu bertanya, apakah ada yang ingin mencobanya juga? Ian lalu mengangkat tangannya karena ingin mencobanya. Dia terlihat berhasil melakukannya, dan kemudian berkat hal itu dia diberikan beberapa potong roti sebagai imbalannya. Hal itu lantas membuat orang-orang yang ada di sana dibuat ngiler dan ingin melakukannya juga. Selang beberapa saat, mereka semua terlihat kewalahan. Namun tak cukup sampai di situ. Instruktur Joker lanjut menyuruh mereka untuk melakukannya lagi sebanyak 10.000 kali. Dan itu semua harus dilakukan sebelum makan siang tiba. Jika tidak selesai, maka mereka tidak diperbolehkan untuk makan. Di saat merasa tidak yakin, Ian dikejutkan oleh kemunculan sistem panel yang menyatakan jika staminanya bertambah 1. Dengan pemikiran yang mendalam, Ian berpikir, lagi, status bisa dinaikkan hanya dengan mengulangnya berkali-kali. Aku belum pernah mendengarnya. Juga jendela statusku, apa aku bisa mengecek statusku yang lain? Saat mengecek jendela skillnya, di sana tertera jika Ian memiliki 3 kemampuan. Yang pertama adalah seni berpedang yang berada di peringkat menengah. Yang kedua adalah seni berpedang yang ada di peringkat menengah. Dan yang terakhir adalah peer. Di sini belum jelas kemampuan ketiga ini apa maksudnya. Melihatnya, Ian hanya menyeringai sembari berkata dalam hati, tempat ini, aku menyukainya. Hal-hal mustahil yang tak bisa kulakukan di duniaku sebelumnya menjadi hal yang alami di sini. Melihat Ian yang begitu bersemangat, instruktur Joker tersenyum sembari berkata dalam hati, keinginan untuk tidak menyerah, dia sempurna untuk tempat seperti ini. Setelah beberapa saat kemudian, instruktur Joker kembali berkata, dengarkan aku, dalam kurun waktu 2 minggu, kalian semua akan belajar dasar dari seni berpedang. Dan selama itu pula, aku akan mengevaluasi apakah kalian layak atau tidak. Instruktur, memang apa untungnya mendapatkan hasil evaluasi yang bagus? Itu akan mempengaruhi di unit mana kalian akan ditugaskan. Jika mendapat nilai tertinggi, maka kalian akan memiliki peluang untuk ke ibu kota. Mendengar hal itu,
Ian lanjut bertanya kepada Jason sembari berbisik, "Memangnya apa untungnya?" "Ya, kalau untuk seorang pemula, bisa dibilang dia akan mendapatkan kehormatan untuk menjaga ibu kota sebagai tentara. Terlebih, jika dia bisa berperilaku baik di mata atasan, maka ada kemungkinan dia akan dipromosikan lebih cepat. Selain itu, di ibu kota dianggap sebagai tempat teraman karena akan jarang menghadapi pertarungan." "Oh, jadi begitu," ucap Ian. Dia kembali berkata dalam hatinya, "Di keadaanku saat ini, aku harus kemana? Ibu kota ataukah ke tempat yang lain? Jika aku memilih ibu kota, maka bisa dipastikan jika pertumbuhanku akan begitu-begitu saja. Aku ingin menjadi yang terbaik dari sebelumnya." Sembari mengingat masa lalunya yang selalu saja diremehkan karena tidak memiliki orang tua, Ian berpikir jika dia menjadi seorang hunter, maka dia bisa mengubah keadaannya dan bisa berdiri tegak di hadapan orang lain, dan juga bisa jadi lebih percaya diri. Namun semua sama saja karena dia tidak bisa merasakan mana sama sekali. Akan tetapi saat ini berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Dia berniat untuk menjadi seorang master dalam dunia pedang dan mencapai tujuan yang tidak pernah dicapai sebelumnya. Ian mengangkat tangannya sembari bertanya, "Instruktur, unit manakah yang paling berpeluang untuk menghadapi bahaya?" "Belum pernah ada trainee yang menanyakan hal seperti itu. Kenapa kau bertanya seperti itu?" "Aku ingin menjadi kuat, saking kuatnya hingga aku tak terkalahkan oleh apapun." "Senang mendengarnya. Aku akan menantikan hingga saat itu tiba, Ian." Jika kupikir lagi, ada satu unit yang cocok untukmu. Nama unitnya adalah Peleton Iblis." Ya, seperti sebutannya, unit tersebut berisi unit yang terkhususkan melawan makhluk lain. Bisa dibilang unit tersebut dibentuk dengan tujuan untuk membasmi para iblis. 2 minggu kemudian, Ian menerima sebuah misi yang di dalamnya berbunyi, "Menuju Peleton Iblis. Karena keinginan Anda untuk menjadi kuat, Anda akan segera menjadi bagian dari Peleton Iblis. Namun, untuk bergabung dalam unit ini tidaklah mudah. Anda harus menjadi yang terbaik di setiap aspek latihan. Dengan begitu, Anda akan ditugaskan di dalam unit Peleton Iblis. Namun, jika Anda bermalas-malasan, maka tidak akan ada kesempatan untuk Anda. Selalu berhati-hati, bertindaklah dengan cepat dan juga tepat. Progres 82%. Hadiah kunci takdir." Di sana, instruktur Joker mengatakan jika para kandidat yang ada di sana akan melawan orc yang sedang kelaparan. Jadi, semuanya harus bersiap. Mereka juga disuruh untuk bersungguh-sungguh dalam melakukannya, karena jika tidak, nyawalah yang akan menjadi taruhannya. Orc terlihat sudah mulai menyerang para kandidat yang ada di sana. Ian menatap tajam ke arah orc tersebut. Dia melesat dan berhasil melukainya. Namun, belum cukup sampai di situ. Orc tersebut menerjang Ian. Serangannya berhasil dihindari dengan mudah, dan pada akhirnya Ian berhasil menusuk tepat di jantung orc tersebut. Sebuah pemberitahuan lalu muncul yang memberitahukan jika Ian berhasil menyelesaikan misi menuju Peleton Iblis. Saat ingin pergi, Ian terlihat terhenti. Dia kaget karena bisa merasakan mana keluar dari tubuh orc yang sudah dia habisi sebelumnya. Dia mencoba untuk merasakannya. Benar saja, dengan membunuh monster, maka dia bisa menyerap mana yang dimiliki oleh monster tersebut. Ian tersenyum dan berkata dalam hatinya, "Dengan begini, semakin banyak aku membunuh monster, maka akan semakin banyak pula mana milikku. Akhirnya, aku bisa menjadi lebih kuat dengan cepat. Semuanya, total skor kalian sudah keluar. Aku akan menempatkan kalian berdasarkan skor yang kalian miliki. Keputusan ini mutlak. Istirahat selama 10 menit. Ucap instruktur Joker kepada para kandidat yang ada di sana. Ian
yang ada di sana terlihat sedang mengecek misi yang sudah berhasil dia selesaikan. Dengan begitu, dia mendapatkan sebuah kunci takdir. Dijelaskan, jika kunci takdir ini merupakan sebuah kunci yang menghubungkan penggunanya kepada takdirnya. Kunci ini berbentuk seperti belati yang terbuat dari logam mitril dan juga pecahan jantung penggunanya. Dan jika takdir penggunanya ada di dekatnya, maka bisa dipastikan kunci ini akan beresonansi. Terlebih, meskipun bentuknya mirip seperti senjata, akan tetapi kunci ini tidak boleh digunakan sebagai senjata. Setelahnya, Jason menyapa Ian dan memberitahu jika Ian ditempatkan di peleton iblis, sedangkan dia akan ditugaskan sebagai penjaga di ibu kota. Kenapa kau ingin ke sana? Apa hanya untuk menjadi kuat? Benar, aku ingin menjadi yang terbaik. Baiklah kalau begitu. Selalu ingat ini, Ian. Terkadang keberanian bisa sangat mematikan. Terima kasih, kuhargai nasihatmu, ucap Ian sembari membungkuk. Tak lama, instruktur Joker kembali berteriak dan mengumumkan para kandidat akan ditempatkan di mana, termasuk Ian yang akan ditempatkan di peleton iblis. Berpindah ke pintu masuk peleton iblis, terlihat Ian yang sudah tiba di sana. Di sini dijelaskan, jika peleton iblis adalah sebuah unit khusus yang hanya beranggotakan 80 orang saja. Itu adalah jumlah yang sedikit jika dibandingkan dengan unit lain yang memiliki jumlah yang ratusan. Dan tugas utama peleton ini adalah untuk membasmi monster yang melewati wilayah manusia di hutan iblis. Walau hutan iblis adalah hutan yang terbilang cukup luas, namun sangat jarang para monster menerobos masuk. Berkatnya, jarang ada kasus penyerangan penduduk yang dilakukan oleh monster. Dan itulah alasannya kenapa peleton iblis masih bertahan hingga saat ini. Tibalah Ian di tempat peleton iblis berada. Dia membuka pintu dan memperkenalkan dirinya. Akan tetapi, seorang pria berjanggut berbicara seolah tidak terima dengan kehadiran Ian. Siapa sekerdil ini? Apa kau sadar tempat seperti apa ini, bocah? Pria tersebut memberikan tatapan yang tajam ke arah Ian. Namun Ian yang melihatnya hanya bersikap biasa dan tak bergeming dengan kehadiran pria bertubuh besar tersebut.